bahwa aset itu merupakan resources, merupakan sumber daya gitu ya, yang memiliki nilai tambah ekonomi, material. Jadi kan ada 4M ya. Ya. Sumber daya itu atau resources itu ada 4M. Pertama tadi saya katakan ada material terkait dengan sumber daya alam. Indonesia ini jumlah penduduknya kalau saya baca di World Bank, di Bank Dunia, jumlah populasi Indonesia itu nomor 4 dunia. Data sampai dengan awal tahun 2025. Berarti data yang Banyak update, ya. data yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Piensa, podcast Inspirasi Ekonomi dan Bisnis Islam Win1 Tulungagung. Pada episode kali ini kita kedua kalinya kedatangan narasumber yang sama. Beliau ini merupakan salah satu guru besar di bidang ekonomi, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Tulungagung serta di Pasca Sarjana UIN1 Tulungagung. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Agus Eko Sujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rizal Furqoni, STMT, luar biasa. Baik, gimana kabarnya Prof. Agus Eko? Alhamdulillah dan alhamdulillah rodok watuk, agak batuk sedikit ya. Ini sudah sedang recovery, mudah-mudahan segera sehat walafiat kembali. Itu Baik. ya. Untuk Saya juga secara pribadi, secara kelembagaan terima kasih sekali kepada Ustadz Rizal Furqoni diundang di forum podcast Piensa, Piensa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN1 Tulungagung. Siap. Baik, jadi Prof. Agus Eko Sujianto ini sahabat Piensa merupakan salah satu guru besar ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus menjadi dosen senior di lingkungan Fakultas Ekonomi serta di Pasca Sarjana dan sekarang menjabat sebagai Kaprodi ya Prof ya? Ya, Kaprodi, Kaprodi, Program Doktor Ekonomi Syariah. Doktor Ekonomi Syariah. Mungkin sahabat Piensa atau sahabat yang lain ya di luar UIN Tulungagung ingin menempuh pendidikan doktoral Ekonomi Syariah, tidak perlu jauh-jauh, cukup di Tulungagung saja, di UIN Tulungagung. Ya. Baik Prof. Agus, topik pada podcast kali ini mengenai generasi muda Prof. Ya. Agus Eko, di mana jargonnya pemerintah Indonesia itu generasi emas di tahun 2045. Ya, 2045. Betul Mas Rizal. Saya pernah membaca tulisan Prof. Agus Eko di Radar Tulungagung itu mengenai generasi muda sebagai aset bangsa. Nah, Ya. sebenarnya ungkapan generasi muda adalah aset bangsa menurut kacamata Prof. Agus Eko itu dengan kondisi Indonesia seperti saat ini itu bagaimana? Ya. Alhamdulillah ketika Ustadz Rizal Furqoni menyampaikan tentang publikasi saya di Radar Tulungagung tentang generasi muda aset bangsa itu judul lengkapnya seperti itu Om Rizal, dan itu dimuat di Jawa Pos di Radar Jawa Pos Tulungagung itu di tanggal 30 Agustus tahun 2025. Jadi ya terima kasih sudah membaca gitu ya, dan barangkali karena keterbatasan saya dalam menulis ya seperti itu baik itu kuantitas maupun kualitas tulisan saya. Begini Ustadz Rizal, ada dua term yang mengemuka dari artikel itu. Yang pertama yaitu generasi muda. Kemudian yang kedua adalah aset bangsa. Ya kan, ada dua term itu. Namun saya tidak langsung nembak terkait dengan generasi mudanya. Saya akan berangkat dari aset bangsa. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang aset itu kan ilmu yang ada di teman-teman accounting.
Kemudian Akuntansi. itu akuntansi, betul. Kemudian itu diperluas diperluas hingga ada diksi aset bangsa, gitu ya, aset bangsa. Kalau kita bicara tentang definisi bahwa aset itu merupakan resources, merupakan sumber daya, gitu ya, yang memiliki nilai tambah ekonomi, yang memiliki nilai ekonomi, kemudian dimiliki, gitu ya. Jadi yang memiliki dulu, kemudian dimiliki oleh orang per orang atau individu, kemudian juga dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, bahkan juga dimiliki oleh suatu negara. Ya, dimiliki oleh suatu negara, kemudian memiliki nilai tambah pada masa yang akan datang, termasuk juga saat ini. Jadi 4 aspek ini tadi atau 4 kriteria dari aset ini tadi saya katakan, yang pertama resources, aset itu merupakan resources, merupakan sumber daya. Ingat, secara ekonomi sumber daya itu ada 4 ya Om Rizal ya. Yang pertama ada sumber daya alam. Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dimiliki, yang disediakan oleh alam, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung hidup dan kehidupan, terutama manusia. Itu sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi, yang ada di permukaan bumi, bahkan yang ada di atmosfer. Itu semuanya adalah sumber daya alam. Yang pertama, jadi material. Jadi kan ada 4M ya. Sumber daya itu atau resources itu ada 4M. Pertama tadi saya katakan ada material terkait dengan sumber daya alam. Yang kedua, man atau tenaga kerja, ya, atau labor. Indonesia ini jumlah penduduknya kalau saya baca di World Bank, di Bank Dunia, jumlah populasi Indonesia itu nomor 4 dunia. Data sampai dengan awal tahun 2025. Berarti data yang Banyak. update Update data ya. yang baru. Ya kan? Nomor 1 India, sekitar 1,4 miliar jumlah populasinya, jumlah penduduknya. Yang kedua Cina, sekitar 1,2 miliar populasinya. Nomor 3 Amerika Serikat, sekitar 300 sekian juta jiwa. Nomor 4 Indonesia, sekitar 280 sekian jiwa. Nomor 5 Pakistan. Pakistan ternyata yang kecil negaranya itu jumlah penduduknya juga padat, urutan nomor 5. Kalau India memang luas secara geografis, Cina apalagi luas, Amerika juga luas, Indonesia juga luas. Ternyata Pakistan pun itu juga penduduknya, kalau istilah Jawanya nercel gitu ya. Nercel. Jumlah penduduknya banyak. Nah, itu Indonesia nomor 4. Kemudian nomor 3 terkait dengan modal. Modal itu ada 2 Om, Mas Rizal, Ustadz Rizal. Ada modal dalam arti finansial atau uang, ada modal yang non keuangan. Modal terkait dengan uang ya jelaslah duit. Kalau kita kepingin mendirikan usaha apapun juga kudu enek modal secara finansial, misalnya seperti itu. Kemudian juga ada modal secara non finansial. Kita ambil contoh ini aja, ruangan ini saja, ini semua adalah asetnya adalah modal pemerintah. Ya, ada mulai dari meja, kursi, instrumen-instrumen yang lain. Ini semuanya adalah aset, adalah modal. Gedung atau ruang kelas dulu ada AC, macam-macam, ini adalah modal tapi non finansial atau non keuangan. Itu yang pertama, terkait dengan aset dulu. Nah, kemudian tadi kan dimiliki ya. Dimiliki oleh orang per orang, kemudian lembaga atau perusahaan, kemudian oleh negara. Kemudian memiliki kemanfaatan gitu loh. Jadi modal itu atau aset itu dimanfaatkan baik kondisi sekarang, kondisi saat ini maupun yang akan datang. Makanya aset perusahaan itu tidak bisa kemudian dihambur-hamburkan atau dimanfaatkan tanpa kontrol. Jadi tetap harus terkontrol ya pemanfaatan aset.
Nah, sedangkan sumber daya manusia tadi kan masuk pada poin yang men tadi kan ya. Mengapa kok sumber daya manusia itu merupakan aset bangsa? Karena kita ambil contoh saja di kampus kita tercinta ini, UIN 1 Tulungagung. Itu di era sekitar tahun mulai tahun 2006 itu banyak menyekolahkan dosen-dosennya untuk studi lanjut ya. Ada yang S2, mayoritas studi lanjut di S3, termasuk saya di angkatan tahun 2006 waktu itu, S3 saya. Itu banyak dosen-dosen kita studi lanjut di berbagai macam perguruan tinggi negeri, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Ngunduhnya kapan? Ya ngunduhnya periode-periode saat ini. Ya kan? Kita kan banyak dalam tanda kutip panen doktor, panen profesor, ya kan? Itu kalau nggak diawali dari dulu, ya investasi dalam sumber daya manusia, maka ya bukan sulit untuk mewujudkan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia paling tidak di UIN 1 Tulungagung. Nah itu yang kita rasakan saja ya, yang kita rasakan saat ini di kampus kita tercinta ketika kita menyekolahkan ya, ketika pimpinan menyekolahkan dosen-dosennya ngunduhe saiki sekarang gitu. Oke, menarik sekali Prof. Agus Eko. Terkait dengan salah satu aset tadi ya, Ya, aset yang men tadi, ya, kependudukan. Berarti kalau Indonesia itu ranking keempat ya. dengan jumlah masyarakat yang 280 juta. betul sangat banyak. Heeh. Berarti itu nanti akan menimbulkan persaingan yang ketat. Ya. Nah, apakah generasi muda saat ini itu sudah siap akan tantangan tantangan persaingan terutama di dunia kerja itu, Prof. Ya. Agus Eko? Tentu kita uji ya, apakah SDM kita ini siap atau tidak siap. Yang paling penting adalah kita menyiapkan dulu amunisinya, ngono loh ya, gitu kan. Yang penting kita siapkan dulu amunisinya. Nah, langkah konkret juga yang ditempuh atau yang dilakukan oleh UIN Tulungagung, khususnya FEBI, kan bekerjasama dengan BNSP, ya kan? BNSP kemudian mendirikan LSP, betul. ya kan? Mendirikan LSP itu merupakan salah satu ikhtiar, Mas Ustadz Rizal ya, salah satu ikhtiar dari UIN 1 Tulungagung pada umumnya, khususnya FEBI, untuk membekali para mahasiswanya sebelum lulus, ya, sebelum menyelesaikan studinya, mereka punya kompetensi, ya kan? Mereka punya kompetensi, paling tidak itu. Ya. Nah, di samping itu juga, ya dalam kegiatan belajar mengajar, Mas Ustadz Rizal ya, dalam kegiatan belajar mengajar kan para dosen itu diwajibkan untuk selalu mengupdate dan mengupgrade, ya kan? Baik itu kurikulumnya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah RPS-nya. Sekarang kan pakai RPS-nya itu bermadhabnya kan OBE, ya kan? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membuat RPS yang standarnya adalah standar OBE, ya kan? Kemudian global juga. Nah ini kan menandakan bahwa prosesnya itu kita memang kepengen menghasilkan atau memproduksi baik itu sarjana maupun pasca sarjana yang high quality, ya kan, yang berkualitas tinggi, kemudian beradaptasi dengan lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Kalau pertanyaannya eksak ya, pertanyaan secara eksaknya itu apakah lulusan kita berdaya saing tinggi? Tentu kita teliti nanti, nggak bisa kita menjawab secara instan. Ya, gitu harus kan. ada data ya, Prof ya. Ya betul. Terkait dengan pendidikan, apakah Prof Agus Eko itu setuju kalau pendidikan itu merupakan untuk saat ini ya, merupakan faktor utama untuk masa depan anak-anak muda? Mungkin kalau bahasa orang kampung itu merubah nasib. Apakah salah satu cara? Mas, barangkali Ustadz, ini saya manggilnya Mas atau Ustadz ya? Saya biasanya manggilnya Ustadz Rizal. Gini Ustadz Rizal, barangkali kita juga penjenengan juga
seringkali membaca tentang Human Development Index, ya, Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Jadi sudah menjadi menjadi standar internasional bahwa yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu negara, dan itu sudah diyakini oleh internasional, adalah Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Ya kan? Jadi kalau dulu masyarakat atau negara dikatakan sejahtera ketika misalnya pendapatan per kapitanya sekian, PDRB-nya sekian, gitu kan ya. Sekarang itu ada revisi. Jadi untuk mengukur tingkat kesejahteraan tidak saja terkait dengan ekonomi, tetapi juga non ekonomi. Apa itu non ekonominya? Pendidikan, kemudian juga kesehatan. Betul. Apalah artinya pendapatan tinggi tapi kalau pendidikannya juga understandard, kesehatannya nyun sewu, ekstremnya sakit-sakitan. Ini 3 aspek ini tadi, pendidikan, kemudian kesehatan, ekonomi, melaku bareng-bareng, jalan bareng-bareng supaya apa? Ya, kesejahteraan yang paripurna, ya kan? Kesejahteraan yang paripurna. Alangkah eloknya, alangkah bagusnya ketika income-nya tinggi, tapi juga didukung oleh pendidikan masyarakatnya yang tinggi, demikian halnya seger waras, ya, sehat walafiat. Itulah kesejahteraan yang hakiki atau kesejahteraan yang mendasar, gitu. Baik, kalau untuk UIN Tulungagung sendiri, Prof, Ya. sebagai salah satu guru besar ya di UIN Tulungagung, sebagai lembaga pendidikan tinggi kan, kalau perguruan tinggi itu pendidikan tinggi, seberapa besar peran UIN Tulungagung ini untuk membentuk karakter generasi muda? Ya. Mahasiswanya mulai S1 sampai jenjang S3 atau doktoral itu bagaimana biar menjadi aset negara yang berkualitas? Barangkali redaksi pertanyaan awalnya itu yang dirubah Ustadz Rizal, bukan seberapa besar ngono, nek seberapa besar itu kan ya besar banget gitu loh. Bagaimana gitu aja lah ya. Baik, Prof. Jadi bagaimana kontribusi UIN Tulungagung dalam gimana? Kontribusi UIN Tulungagung dalam Membentuk karakter atau karakter, ya daya saing generasi muda. Oke, kalau kita bicara tentang generasi muda, kemudian difokuskan di UIN 1 Tulungagung, tentunya mahasiswa-mahasiswa kita itu kan ya generasi muda bangsa. Kemudian Ustadz Riza juga saya pikir paham ada kurikulum yang ditawarkan di masing-masing prodi, ya kan? Integrasi filsafat itu? Integrasi keilmuan. Nah, itu semua prodi baik S1, S2 maupun S3 ditawarkan. Ya, dan yang lain-lain. Jadi tidak seluruh mata kuliah di prodi atau di pascasarjana atau di fakultas itu sesuai dengan kearifan lokal masing-masing prodi, tidak. Jadi UIN 1 Tulungagung juga membentenginya gitu ya, membentenginya dengan kurikulum di tingkat universitas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis di pagi hari itu Madin ya. Ya, Madin. Ada Madin. Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah itu semester 1 dan semester 2 Ustadz ya. Ya, betul. Ya, itu semester 1 dan semester 2 dalam kurun waktu 1 tahun. Betul. Setiap hari Senin pagi sampai dengan hari Kamis diadakan kurikulum Madrasah Diniyah, ya kan, dengan berbagai macam tingkatan ya. Ada yang mulai dari baca tulis Al-Qur'an, ada yang seni baca Al-Qur'an, macam-macam gitu kan kelasnya ya. Nah, itu merupakan salah satu indikator atau barangkali lebih tepatnya adalah salah satu ikhtiar dari UIN 1 Tulungagung untuk membangun karakter gitu loh. Membangun karakter mahasiswa UIN 1 Tulungagung yang religius, tidak hanya religius tapi juga harus berorientasi masa depan. Jadi bukan suatu keniscayaan ketika kita berangkat dari religiusitas, karena memang kita kan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya, PTKIN kan,
maka sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa religiusitas itu menjadi ikon kita, menjadi pencirian kita, ya kan? Religius yang berorientasi pada internasionalisasi perkembangan zaman. Nah, gitu. Baik. Prof. Agus Eko ini kan bidangnya ekonomi ya, Prof. Ya. Terkait dengan literasi ekonominya anak-anak, Prof. Mm. Bagaimana meningkatkan literasi di bidang ekonomi anak-anak khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Tulungagung? Ya. Itu juga terima kasih Ustadz Rizal Furqon. Jadi perpustakaan kita, perpustakaan UIN 1 Tulungagung ini kan sudah terakreditasi, lupa saya kalau enggak A unggul gitu loh bahasanya gitu ya. Dan itu juga salah satu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di akreditasi di Lamemba, pada khususnya Lamemba, itu kan apakah misalnya perpustakaannya itu sudah berlangganan jurnal ilmiah, ya kan? Itu salah satu bentuk dari literasi pendidikan, literasi ekonomi. Bahkan ada pertanyaan lanjutan ketika kita divisit itu ya pada waktu AL itu ya, asesmen lapangan itu. Kebermanfaatan jurnal ilmiah yang dilanggan oleh UIN 1 Tulungagung misalnya yang terindeks ProQuest, terindeks DOAJ, terindeks Crossref dan yang lain-lain itu, kebermanfaatannya bagi mahasiswa itu bagaimana atau sejauh mana? Tentunya jauh sekali ya. Berapa besarnya kebermanfaatannya? Nah, itu bisa diukur oleh mahasiswa mengunjungi tadi, Ustadz. Mahasiswa, misalnya mahasiswa ekonomi mengunjungi di perpustakaan terkait dengan jurnal online ini tadi, kan dia ada daftar hadirnya ini. Berapa kali akan mengakses jurnal-jurnal atau artikel-artikel terkait dengan ekonomi, itu kerekam semuanya. Sehingga kalau pertanyaannya, misalnya ada pertanyaan berapa besar kontribusinya, ya otomatis ke perpustakaan. Tapi yang jelas itu tadi ikhtiar, ya. Bahkan sekarang kan perpustakaan tidak hanya di pusat saja kan? Betul. Ada di fakultas juga ada perpustakaan, di pascasarjana juga ada perpustakaan, ya kan? Itu salah satu bentuk literasi ya, literasi pendidikan ekonomi lah gitu ya, pendidikan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Satker kita UIN 1 Tulungagung kepada mahasiswa. Baik. Kalau tidak salah itu kan setiap mahasiswa baru mesti ada di ospek itu ya, kan selalu ada ini ya, pengenalan juga perpustakaan. Betul. Nah, jadi karena perpustakaan kan gudang senjatanya ya, kalau kita ini gudang senjatanya di perguruan tinggi. Nah, gitu. Oke. Mungkin diminum dulu. Oke, Prof. siap. Agus Eko. Ya, alhamdulillah. Menarik sekali perbincangannya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Prof. Agus Eko membahas tentang buku dan artikel ilmiah. Sejauh ini di era saat ini, Prof, lebih kuantitas keilmuan, berkuantitas buku atau artikel ilmiah untuk saat ini? Itu ya gimana ya. Jadi itu pertanyaan bagus karena kalau kita melihat di link-link jurnal-jurnal tertentu ya Ustadz ya, apakah jurnal Sinta atau juga jurnal non Sinta, bahkan di jurnal terindeks prestisius sekalipun, itu selalu ada rambu-rambu ya, ada warning bahwa rambu-rambunya itu daftar rujukan ya, daftar rujukan yang digunakan itu 80% dari jurnal ilmiah, ya kan. Kemudian 20% baru dari buku. Betul. Ya kan gitu kan ya, dari buku. Nah oleh karenanya, karena pasar mintanya seperti itu ya dia harus mengikuti itu, ya kan. Pasarnya mintanya gitu ya kan. Mintanya dari jurnal. Kemudian tadi yang memang sangat minimais sekali ya buku ya. Dan sekarang kan ya sangat mudah sekali menerbitkan buku. Buktinya juga ada e-book macam-macam itu kan ya. Nah itu banyak sekali.
Nah, sehingga pertanyaan kalau seperti itu tentu ya dioptimalisir untuk yang dari jurnal. Jurnalnya pun kan juga dibatasi 5 tahun terakhir toh, Ustadz Betul. Rizal. Betul. Itu kan. Itu menandakan bahwa artikel atau penelitian yang kita produksi, penelitian yang kita hasilkan itu disupport oleh data-data yang up to date. Ya kan? Bahkan tidak hanya data tapi juga rujukan yang up to date. Dan yang up to date itu ya tentu dari salah satu diantaranya adalah jurnal ilmiah. Itu Ustadz. Baik, menurut Prof. Agus Seko, contoh nyata ya Prof, mahasiswa itu bisa menjadi aset bangsa. Contoh nyata ketika masih menjadi mahasiswa, itu contoh nyata bisa menjadi aset bangsa itu mahasiswa yang bagaimana menurut Ya. kacamata Prof. Agus Seko? Ya tentunya mahasiswa yang bisa memposisikan dirinya sebagai seorang mahasiswa. Nah, itu masih mengawang-awang jawaban seperti itu ya. Lebih konkretnya bagaimana? Ya tentunya mahasiswa yang bisa di kampus kita kan ada kode etik ya, Ustadz ya. Ada kode etik mahasiswa, kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan macam-macam. Nah, terkait dengan kode etik mahasiswa misalnya ya, itu kan ada kewajiban ya. Mahasiswa ada kewajiban, banyak lah itu kalau nggak salah di kampus kita ini kode etik itu terakhir kalau nggak salah ya tahun SK Rektor tahun 2023 itu ada kalau nggak salah itu. Nah itu jadi ya mahasiswa harus tertib kuliah. Kalau misalnya tidak boleh menggunakan kaos, yo coba pakai kaos. Hadir tepat waktu, yo tepat waktu. Kemudian berpartisipasi aktif di kelas, juga harus berpartisipasi aktif di kelas. Terus nggak usah muluk-muluk yang jauh-jauh wis. Jadi berangkat dari diri kita sendiri saja. Apakah kita sudah sesuai dengan jati diri kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dosen, sebagai seorang tenaga kependidikan, itu saya pikir. Baik, kalau untuk itu mungkin untuk tingkatan S1 ya Prof, karena Prof Agus ini kan mulai S1, S2, S3 mengajar semua. Nah, kalau untuk tingkat S2 sama S3 dikatakan menjadi aset bangsa itu, mohon maaf, apakah hanya terkungkung pada profesi menjadi akademisi saja atau menjadi praktisi atau bagaimana, Prof? Atau berkontribusi di masyarakat? Ya, benar. Jadi ternyata kalau saya amati pertanyaan yang bagus sekali. Baru kali ini Ustadz Rizal buat pertanyaan yang bagus ini. Enggak. Ini guyon saja. Jadi memang pendidikan itu semakin tinggi S-nya, S1, S2, S3, itu memang semakin spesifik. Bahkan mahasiswanya pun juga semakin plural keilmuannya, ya, bahkan juga macam-macam profesi. Saya ambil contoh ya, bukan maksud saya untuk ini tidak ya. Jadi kayak di prodi saya, program Doktor Ekonomi Syariah itu di atas kertas kan mahasiswanya dosen-dosen atau barangkali fresh graduate dari ekonomi syariah atau ekonomi umum gitu kan ya. Ternyata tidak hanya seperti itu. Ada juga di kita itu yang pelaku keuangan yang aktif di pialang saham itu ada juga. Ini ada yang unik lagi. Ada yang hukum itu konsultan hukum namanya apa itu? Pengacara. Nah, ada juga pengacara itu tertarik juga di ekonomi syariah S3. Bahkan di S2 itu ada yang dokter. Nah, ya kan? Ada yang dokter umum, ada dokter hewan juga ada. Lu ada itu, S2 itu, dokter hewan juga ada, mahasiswa S2 ekonomi syariah. Unik kan? Nah itu. Apapun profesinya, bagaimanapun juga backgroundnya, tetap ketika kuliah di S2, kuliah di S3, penugasan misalnya, ya di kita itu kan ada di kurikulum ya, di kurikulum contohnya kurikulum S3 itu salah satu diantaranya mata kuliah publikasi ilmiah. Mereka juga harus publikasi ilmiah.
kemudian juga harus mengikuti international conference. Mereka juga mengikuti international conference. Itu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk satu, menciptakan lulusan atau mahasiswa yang adaptif dengan lingkungannya. Kan kita nulis, ya kan? Nulis tentang tema-tema atau topik-topik tertentu. Menunjukkan adaptasi kita toh, gitu loh. Adaptasi kita terhadap kondisi lingkungan. Ya tergantung kita menulisnya tentang apa, gitu loh. Misalnya kondisi lingkungan terkait dengan topiknya itu atau lokus penelitiannya terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah, apa sumbangsih kita di UMKM kan ada problem, mereka angkat ya, kemudian apa yang menjadi solusi kita, ya kan, solusi kita untuk menangani problematika yang dihadapi oleh lokus penelitian misalnya UMKM. Ya. Mereka tidak cukup hanya dengan mensubmit artikel saja, mereka harus juga mempresentasikan, harus mempresentasikan artikelnya Dari hasil penelitiannya dari hasil penelitiannya itu, baik itu di forum nasional maupun forum internasional. Bergantung nanti call papernya itu bagaimana, apakah call paper nasional ataukah call paper internasional. Bahkan tidak hanya itu saja, Ustadz Rizal, pengabdian kepada masyarakat itu juga menjadi wilayah atau menjadi kajian rekan-rekan di pasca sarjana, khususnya di program Doktor Ekonomi Syariah. Jadi barangkali kita juga pernah dengar ya, Ivory Tower gitu kan ya, Menara Gading. Kita itu jangan hanya menghasilkan atau memproduksi sarjana dan pasca sarjana yang di Menara Gading, ya kan? Nah, mahasiswa atau lulusan S1, S2, S3 sudah enggak gitu. Ya bagaimanapun juga ilmu yang kita peroleh di perguruan tinggi harus bisa diimplementasikan di lapangan. Itu kalau penelitian. Kalau pengabdian masyarakat, bagaimana keberpihakan kita, bagaimana kontribusi kita kepada dunia luar. Maksudnya dunia luar itu adalah ya tergantung pada lokus kita, itu kan ya, tergantung pada lokus kita. Begitu. Oke, terakhir Prof. Agus Eko mungkin ada pesan ya ke sahabat Piensa ini supaya terutama mahasiswa ekonomi untuk menjadi mahasiswa yang baik dan menjadi generasi muda sebagai aset bangsa dan negara. Monggo, Prof. Oke, Ustadz Rizal. Jadi kita berangkat dari Undang-Undang Sisdiknas ya. Itu mohon maaf saya lupa juga pasalnya berapa, tapi yang jelas di sana secara eksplisit dinyatakan tentang sivitas akademika ya, Ustadz Rizal ya. Tentang sivitas akademika. Yang dimaksud dengan sivitas akademika adalah mereka-mereka yaitu dosen dan mahasiswa. Jadi sivitas akademika itu dosen dan mahasiswa. Di mana tugas sivitas akademika ya seputar 3. Tridharma perguruan tinggi. Pendidikan pengajaran, kemudian ada penelitian, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat ditambah dengan penunjang, ya kan. Pendidikan misalnya ya rekan-rekan Piensa ya, Piensa dan kalayak yang menyaksikan podcast kita gitu ya. Kalau kita sudah memilih menjadi seorang mahasiswa ya, tidak ada pilihan lain. Pada aspek pendidikan belajar sing tenanan, ya kan. Karena saya berani ngomong seperti ini karena saya juga pernah kuliah S1, pernah kuliah S2, pernah kuliah S3. Ya kan? Tepat waktu tadi yang saya katakan, kemudian kita harus haus dengan pengetahuan. Jangan hanya kemudian masuk di kampus terus nyun sewu, tongkrong-tongkrongan, guyonan, ngopi-ngopi, pulang, enggak seperti itu. Perpustakaan itu loh, senajan toh saiki sudah zamannya zaman e-book, ya mulai dikunjungi juga perpustakaan, gitu kan ya. Kemudian juga kalau tidak di perpustakaan, kan ada gazebo ya. Betul. Ada gazebo itu dibudayakan debat atau diskusi terkait dengan bedah artikel, bedah jurnal, itu lebih bagus. Kemudian juga penelitian, ya kan. Kalau dosen kan sudah rutin kita meneliti, ya.
Nah, mahasiswa juga demikian. Mahasiswa jangan saja meneliti dalam kaitannya dengan skripsi saja. Ini sudah dimulai di Tulungagung ya. S1, S2, S3 penugasan memproduksi sebuah artikel, ya kan. Ini. Kemudian juga pengabdian kepada masyarakat. Dulu pengabdian masyarakat itu kan KKN ya. Jadi kuito. Sekarang tidak. Ya, mohon maaf, saya nyun sewu, obah gitu aja sudah menjadi pengabdian masyarakat. Ya kan? Sudah menjadi pengabdian masyarakat. Ini juga sedang saya proses artikel pengabdian kepada masyarakat, anak-anak Kopma. Jadi saya membuat fokus group discussion pendidikan wirakoperasi, ya, pendidikan wirakoperasi mahasiswa Indonesia. Nah, jadi mohon maaf, sekarang kan lagi lahir Koperasi Merah Putih, ya kan. Kemudian direkrut pegawai-pegawai Koperasi Merah Putih. Itu kalau pengurus-pengurusnya, koperasi apapun juga, pengurus-pengurusnya atau pengelolanya kalau tidak punya sikap wirakoperasi atau insan koperasi yang berwawasan wirausaha, barbur kalau bahasa saya. Iya, Pak? Barbur. Jadi harus punya konsep jiwa wirakoperasi, wirausaha koperasi. Nah, ngono ya Om ya. Oke. Itu kalau kita lihat di Kopma Al Kausar Uin 1 Tulungagung ada Kopmat ya. Ada Kopmat, kemudian ada swalayannya juga. Ini salah satu potret ya. Ini bukan mau saya untuk ngelem itu apa ya? Memuji atau menyanjung Kopma Al Kausar Uin 1 Tulungagung tidak ya, tapi realnya seperti itu. Jadi sudah tidak sekedar menjadi sebuah media untuk belajar, tetapi juga praktik berwirakoperasi. Potretnya adalah Kopma Al Kausar Uin 1 Tulungagung. Ngeten. Ya. Baik, luar biasa dari Prof. Agus Seko ya, panjang lebar dan sangat inspiratif apa yang disampaikan oleh beliau. Kami ucapkan terima kasih Prof. Agus Seko sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang tipis di Piensa. Dan sahabat Piensa, jangan lupa ya saksikan terus podcast Piensa di YouTube channel Febi Win 1 Tulungagung. Saya di sini sebagai host Rizal Furqon Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap.